MD. Rekan-rekan dari Indonesia kembali ya, di hari ini kita diberikan sehat dan berkumpul di platform PBMI hari ini. Alhamdulillah dalam rangka rangkaian HUT PBMI 2019, puncaknya adalah peresmian Pusat Pendidikan dan Latihan PBMI secara ofisiali Pusdiklat dan Sekretaris Dikti dari Minangkabau. Rangkaian HUT TNI 116 ini di samping peresmian Pusdiklat PBMI juga ada rangkaian-rangkaian lain seperti panwar, donor darah, terus semalam gala dinner, dan puncaknya adalah Semnas. Ini menandakan bahwa PPNI hadir di tengah-tengah anggota. Rangkaian HUT TNI ini semakin bermakna dan bermanfaat buat anggota seluruh Indonesia. Untuk lebih jelasnya, nanti ada penjelasan dari ketua umum kita, Bapak Diki Baksa. Di sini juga hadir Pak Sekung, Dr. Adriantoro, ada para kabit dari pemilihan anggota, misalnya anggota, dari magang, diklat, kegiatan, dan bendung, serta kabit organisasi, Pak Taufik, dan ketua panitia pelaksana dan humas. Baik, untuk persingkat waktu, silakan Pak Ketum untuk memberikan penjelasannya tentang rangkaian HUT 19 ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan yang saya cintai, yang saya sayangi di seluruh Indonesia, bahwa hari ini pelaksanaan terakhir dari suatu rangkaian kegiatan HUT INI yang ke-116. Diawali pada tanggal 1 Juli kemarin kita merayakan ulang tahun, kita mengadakan tumpeng, dilanjutkan dengan adanya kegiatan donor darah, lalu kemarin hari Minggu kita ada kegiatan fun walk di GBK di Senayan, dan peserta yang antusias yang mengikuti itu sangat banyak. Alhamdulillah. Dan tadi malam kita mengadakan juga gala dinner. Gala dinner di mana pada saat gala dinner juga ada artis kesayangan ibu-ibu, Judika. Dan memang saya salut sama Judika, dan tadi malam seperti seluruh peserta, seluruh undangan, itu seluruh notaris semua itu. Jadi terbawa arus emosinya dengan Judika. Dan alhamdulillah semalam acaranya sukses, dihadiri kira-kira 350-an ya. 350 sampai 400, hampir 400 orang di ruangan di Bidakara, Birawa Assembly Hall. Dan hari ini hari terakhir dari satu rangkaian kegiatan HUT INI. Hari ini ada seminar. Jadi kita bukan hanya bergembira, tapi ada keilmuan yang kita berikan kepada untuk anggota. Jadi seminar pada hari ini temanya cukup bagus, tentang good governance corporate. Dan ada juga BCD, Business Judgment Rule, BJR. Jadi nanti pembahasannya secara komprehensif mengenai perseroan terbatas, di mana tugas notaris adalah membuat akta otentik dan tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan perseroan terbatas. Jadi ada pembahasan di sini, pembahasan mengenai perseroan terbatas. Ada pembicaranya narasumber dari
Pak Akbar ya. Pak Akbar selaku Direktur Komersil dari Krakatau Steel. Ada juga Pak Imran Nating. Nah, Pak Imran Nating itu membahas mengenai kepailitan. Jadi yang namanya kepailitan, mengenai segala sesuatu mengenai perseroan terbatas, itu tak lepas dari notaris. Nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Sukum ataupun Pak Taufik. Dan kegiatan ini itu dikomandoi oleh Sri Kandi Mbak Heni sebagai ketua pelaksana, jauh-jauh dari Surabaya, tapi bisa membantu, bisa mendrive kegiatan-kegiatan IAIN dalam rangka ulang tahun IAIN yang ke-116. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Saya mohon kepada seluruh notaris di Indonesia bahwa dengan cinta kita satukan Ikatan Notaris Indonesia. Bisa ditambahkan nanti oleh Pak Sukum ataupun Mbak Eni. Monggo silakan. Siapa dulu? Ya, silakan. Pak Sukum dulu deh. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Ketua Umum Pak Tri Firdaus dan Bu Bendara Umum Ibu Wirastuti, Ketua Panitia dan seluruh rekan-rekan Kabid. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih Pak Ketum sudah mengarahkan kita semua dari kegiatan-kegiatan semua bahwa hari ini adalah hari terkait dengan satu keilmuan. Bahwa ini kebijakan pengurus pusat di bawah komando Pak Tri Firdaus bagaimana notaris selalu meningkatkan keilmuan. Hari ini terkait dengan perseroan terbatas. Nah, ini yang selalu menyangkut pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, kemudian nggak lepas bahwa dalam suatu perseroan itu ada kepailitan. Nah, ini kita compare ya. Sehingga bagaimana kita menghadapi satu kasus-kasus perseroan yang dalam posisi PKPU. Apa yang harus kita lakukan? Nanti akan dijelaskan secara utuh, secara komprehensif ya oleh pembicara-pembicara kita. Ada Pak Taufik, ada pembicara dari luar. Nah, harapan yang kita harapkan apa sih? Harapan utamanya adalah bagaimana notaris tetap profesional ya menjalankan jabatannya. Aturan-aturannya harus kita kuasai, memang harus mumpuni di bidang hukum. Ini penting ya. Makanya nggak lepas bahwa kita selalu melakukan satu update ilmu di samping kegiatan yang sifatnya apa? Sifatnya fisik, kesehatan, kemanusiaan yang lain, tapi nggak lepas bahwa hal tanggung jawab kita terhadap keilmuan dalam menjalankan jabatan itu penting. Ya, makanya Pak Ketua Umum selalu meminta kepada kabid-kabidnya agar selalu berkontribusi keilmuan. Inilah satu harapan, satu upaya bahwa apa yang kita lakukan bermanfaat untuk anggota. Sehingga teman-teman ada satu rasa nyaman, ada kesejahteraan dalam satu menjalankan jabatan. Kesejahteraannya apa? Nggak kena kasus. Nah, ini penting. Tadi disampaikan Pak Ketua Umum bahwa jangan sampai kita mengalihkan saham, kemudian tidak melihat satu akta autentik, bagaimana proses pengaliannya. Inilah hal-hal yang terpenting yang perlu kami sampaikan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Harapan saya semoga notaris semakin maju, semakin profesional, dan kemudian menunjukkan integritasnya, harkat martabat dan kepercayaannya sebagai pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh negara. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih untuk Notaris Indonesia. Terima kasih Pak Ketum dan Pak Sukum. Ya. Makna hakiki hari ini sangat luar biasa ya. Dengan cinta kita satukan hati. Kita satukan perasaan. Supaya kita lebih bermakna, di sini ada ketua bidang aset dan kekayaan perkumpulan yang akan menjelaskan perkembangan gedung, atau nanti Om Heni dulu. Ya, Mbak Eni dulu lah. Mbak Eni dulu. Ya. Supaya tuntas, silakan Om. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya atas arahan bimbingan dari Pak Ketum, Pak Sukum, Ibu Bendum, para kabid, dan tentunya seluruh panitia pelaksana dalam mempersiapkan rangkaian acara HUT INI. Ada dari mulai tugas organisasi tentang syukuran, kemudian juga ada kemanusiaan, sosial, donor darah,
ada seni dan budaya, yaitu ada malam keakraban, dan tentunya yang tidak kalah penting sebagai penunjang profesi kita hari ini diakhiri dengan seminar. Jadi rasanya komplit ya, rangkaian acara itu komplit dari seluruh aspek, itu sudah terangkum dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, sukses, dan semuanya terasa kita bergembira dan semakin solid ya untuk INI ini. Ini tentunya saya secara pribadi sebagai Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketum dan seluruh jajaran PPINI serta seluruh panitia pelaksana yang sudah bekerja sama dengan sangat baik. Di sini juga ada Mbak Penny, Mbak Dewi, Mbak Herna, Mbak Maya ya, yang kita terus intens ini untuk selalu berbicara dan diskusi tentang rangkaian acara, dan terutama Ibu Bendum. Terima kasih, tanpa support beliau tentunya rangkaian acara kita tidak berjalan ya sebagaimana mestinya. Saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam saya mungkin mempersiapkan atau mengguidance. Tapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Supportnya ini membuat acara semua rangkaian terlaksana dengan baik. Saya rasa mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Pak Ketum, hari ini resmi ditutup ya Pak Ketum, dan ke depannya akan dalam waktu dekat acara apa lagi Pak Ketum? Terima kasih. Jadi hari ini hari terakhir dalam kegiatan untuk di pusat, tapi di daerah, beberapa daerah ada acara-acara lagi. Seperti di Sulawesi Selatan, tanggal 1 Baru September. Ada Lalu Fadlan. ada di Pekanbaru, Riau. Medan. Ada di Medan, Medan 28. tanggal 28 ini ya. Iya. Ada beberapa daerah lagi. NTB juga NTB, ada. Jadi Jawa Tengah. saya setelah selesai ini dengan kabit-kabit mau terbang ke Riau, ke Medan, ke Sulsel, jadi untuk menghadiri acara rangkaian HUT ini. Jadi tetap pengurus pusat tetap akan ke daerah rangkaian Ya, acara ini. Izin Pak, kalian ada tadi Pak Pengumuman Kabit UKEN. Humas sempat bilang kita akan menempati Pusdikat sekretaris baru. Itu kira-kira kapan resminya akan ditempati? Itu udah Sudah tanggal 1 sudah pindah resmi dari Roksi. Sudah. Tanggal 1 kemarin sudah kita tempati, dan di situ nanti kepada seluruh notaris di Indonesia bisa menggunakan gedung tersebut. Apabila dia ada di Jakarta, dia mau memanfaatkan, monggo silakan datang. Dan nanti ke depannya kegiatan-kegiatan seminar mungkin dalam kelas-kelas kecil bisa kita laksanakan di gedung INI. Atau pelatihan-pelatihan. Nanti ada beberapa lantai di atas bisa kita manfaatkan sehingga kita tidak banyak mengeluarkan biaya lagi. Kalau kita di hotel kan lumayan. Untuk angkut daerah ada juga Pak, ini Pak. Ada beberapa daerah yang sudah mempunyai segmen. Ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Kabit Aset. Dan kayaan. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan gedung sekretariat PPI ini juga Oh iya. pusat pendidikan dan pelatihan. Bagaimana sudah kita tahu bahwa kita sudah tahu bahwa 1 Juli kemarin ya itu sudah pindah resmi ya dari Roksi ke Jalan Minangkabau. Ya, semua kegiatan kita sudah terpusat di Jalan Minangkabau. Ya, gedung itu sudah tampak megah sekali. Kita bisa lihat fisiknya, baik dari foto-foto, video-video, atau bahkan kalau penasaran bisa langsung datang ke lokasi. Bagaimana megahnya gedung itu. Meskipun gedung itu belum selesai 100%, ya, pada saat ini barangkali dalam posisi 80% ya. 80% secara bertahap kita akan selesaikan, dan tentu saja kita semua ini masih mengharapkan partisipasi karena pembangunan itu memang berasal dari dana-dana partisipasi dari kita semua. Ya, seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia, seluruh Indonesia ya, bukan hanya pengurus pusat, bahkan anggota luar biasa pun ikut
memberikan sumbangsihnya di dalam pembangunan gedung itu. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Gedung itu bagaikan menara gading di sekitar Jalan Minangkabau itu ya. Nah, sangat mencolok, sangat membanggakan. Kalau kita membandingkan dengan profesi lain, Ikatan Notaris Indonesia, gedungnya boleh dikata saat ini yang terbaik. Ya. Jadi pada posisi sekarang ini, gedung itu sudah berfungsi 90%. Ya. Seluruh kegiatan administrasi boleh dikata berfungsi menghampiri 100%. Ya. Sedikit demi sedikit akan kita sempurnakan dan insya Allah di tahun ini sudah bisa selesai 100%. Saya kira itu penjelasan dari saya selaku Kabid Aset yang membawahi ini kegiatan pembangunan ini. Makasih. Ada lagi? Pak Taufik, Media? Pak Taufik. Pak Taufik, ada penjelasan Pak? Ya. Informasi. Terima kasih semua. Dari beberapa kegiatan terkait dengan HUT ini, kita bisa melihat bahwa Ikatan Notaris Indonesia ini tetap melayani anggota. Itu yang paling penting, ya. Karena visi dan misi Ikatan Notaris Indonesia adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada anggota. Ya, anggota itu apakah anggota notaris aktif, Werda Notaris, atau anggota luar biasa yang merupakan calon-calon notaris. Ya, jadi kita tidak membedakan sebenarnya pelayanan kepada anggota-anggota ini. Ya, apapun kegiatan yang kita lakukan, sebenarnya kita mengarahkan bagaimana untuk melayani anggota. Ya, ini sesuai juga dengan perintah UJN ya, bahwa Ikatan Notaris Indonesia adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris. Ya, misalnya salah satu hari ini kita mengadakan seminar, itu salah satu upaya dari Ikatan Notaris Indonesia bagaimana meningkatkan kualitas notaris dan juga calon-calon notaris. Karena ini penting sekali ya, penting sekali. Makanya di INI kegiatan yang bersifat keilmuan ini secara rutin dilakukan baik oleh pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Jadi anggota bebas ya mau milih, mau mengikuti di pengurus daerah boleh, pengurus wilayah juga boleh, atau di pengurus pusat ya. Tentunya sesuai kebutuhan anggota ya, sesuai dengan jarak untuk memperhitungkan jarak atau segala macam. Kita di Ikatan Notaris Indonesia disampaikan oleh Pak Ketua Umum tetap akan berkunjung ke wilayah-wilayah dan daerah. Itu juga dalam rangka bagaimana kita menyerap aspirasi dari anggota ke daerah. Jadi kita tidak hanya menunggu di pusat, tetapi juga ke daerah kita akan mendengar langsung apa yang dikeluhkan, apa kebutuhan dari anggota-anggota di daerah. Itu makna dari apa yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia ya, termasuk dengan selesainya gedung pusat pendidikan dan pelatihan Ikatan Notaris Indonesia, tentunya ke depan kita harapkan pelayanan kepada anggota ya, pelayanan administrasi, pelayanan yang terkait dengan peningkatan keilmuan itu akan lebih dapat kita tingkatkan kepada anggota ya. Mungkin nanti Pak Sekum ya, Pak Ketum ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini ya, lebih kurang kita harapkan kepada anggota tetap solid ya, tetap memberi kepercayaan kepada Ikatan Notaris Indonesia bahwa tujuan Ikatan Notaris Indonesia adalah untuk anggota. Mungkin itu, terima kasih. Ada lagi? Dalam waktu dekat apakah ada rencana konferensi di daerah mana? Iya, mungkin ke depan ini yang paling dekat Komperwilnya adalah di Riau ya, Pekanbaru. Ya, kemudian ada di Jawa Tengah. Itu yang paling dekat yang sudah terjadwal. Sebentar, Mas, Pak. Ya, ini belum. Baik, mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh ALB, pengumuman UKEN. Mau diumumkan atau enggak? Insya Allah tunggu dalam beberapa hari ini. Enggak lama-lama lagi kok. Paling minggu inilah. Dalam 2-3 hari ini UKEN akan kita umumkan.
Saya berharap sih semuanya lulus. Saya berharap begitu. Tapi kalau nggak lulus pun, ya ngulang lagi lah. Belajar lagi. Belajar lagi. Masih ada kesempatan kok. Saya rasa itu saja dari saya. Mungkin dalam beberapa hari akan kita umumkan. Oke. Terima kasih. Ada lagi ada yang mau nambahkan di yang lain? Ya Bu Erna, apakah akan ada magang dalam waktu dekat ini sesuai dengan kurikulum dari YNI? Terima kasih. Untuk periode magang, seleksi ALB tetap berjalan. Periode terdepan adalah Agustus. Tadi saya mau izin menambahkan, terkait dengan pengumuman UKEN, nanti akan dapat dilihat di dalam akun ALB masing-masing. Lulus atau tidak lulus. Demikian, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang lain? Untuk peserta seminar hari ini berapa ya? Kelihatan sangat membludak sekali soalnya. Penuh ruangan. Ya, terima kasih. Peserta Semnas hari ini kurang lebih hampir 450. Wah, luar biasa. 450 peserta. Hampir 500 Terima ya. kasih. Ada lagi? Terima kasih. Bidang-bidang yang lain? Benny mungkin mau menambahkan Bu Benny, dengan kegiatan cukup? yang sukses. Ada media dari media? Oke. Terima kasih rekan-rekan Notaris Indonesia. Demikian rangkaian HUT TNI dan program PPNI yang dijelaskan oleh Ketua Umum kita, Sekretaris Umum dan bidang-bidang yang lain. Rangkaian kegiatan HUT TNI yang 116 ini menandakan keberadaan organisasi hadir di tengah-tengah anggota dan untuk kepentingan anggota. Demikian penjelasan dari kami semua. Tidak ada gading yang tertap. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.